Perusahaan di Jepang ini memiliki peraturan yang aneh di mana mereka meminta seluruh karyawannya untuk saling menyiksa satu sama lain yang akhirnya menimbulkan kematian karena mereka terus-menerus saling menyiksa untuk setiap kesalahan. Di toko Ace, yaitu sebuah toko daur ulang di kota Chikugo, prefektur Fukuoka, terdapat peraturan di antara karyawannya untuk saling menghukum secara fisik, bahkan untuk kesalahan sekecil apapun. Pasangan pemilik toko ini yang bernama Shinya dan Chisa Nakao menerapkan hal ini pada karyawan mereka, di mana sang suami yaitu Shinya sering mengambil bagian dalam penyerangan tersebut. Selain itu, kedua karyawan yang menjadi sasaran dipaksa untuk tinggal bersama mereka, di mana mereka berulang kali diserang dalam kehidupan pribadinya yang mengakibatkan kematian. Tak puas dengan hal tersebut, pasangan ini juga melakukan penyerangan serta penganiayaan terhadap adik ipar serta keponakannya hingga tewas. Pada akhir bulan April tahun 2003, Shinya Nakao dan istrinya Chisa Nakao membuka toko daur ulang dan diskon Ace di kota Chikugo, prefektur Fukuoka. Kalau dilihat sekilas dari luar, toko ini kelihatan seperti toko barang bekas biasa. Namun kenyataannya, ini adalah perusahaan hitam yang mengendalikan karyawannya melalui kekerasan, di mana karyawan yang telah dicuci otaknya karena ketakutan mau melakukan perintah pasangan tersebut. Di toko ini, Shinya berperan sebagai presiden perusahaan, sementara istrinya Chisa sebagai manajer, di mana mereka terus mengawasi setiap gerak-gerik karyawan, bahkan untuk urusan sepele seperti pergi ke toilet. Jam kerja dimulai dari jam 9 pagi dan seringkali berakhir dalam satu hari atau bahkan melebihi 12 jam. Selain itu, para pekerja juga diharuskan melapor ke Chisa melalui telepon setiap akhir hari kerja, di mana jumlah panggilan telepon tersebut bisa lebih dari 50 kali dalam sehari. Kemudian untuk setiap kesalahan yang dilakukan karyawan, mereka akan dikenakan denda yang akan dipotong dari gaji mereka. Selain itu, para karyawan juga tidak luput dari hukuman fisik, baik itu tamparan ataupun pukulan. Bahkan, satu debu pun yang tersisa setelah pembersihan dianggap sebagai kesalahan, di mana karyawan yang melakukan kesalahan tersebut akan meminta karyawan lain untuk memukulnya. Hukuman fisik ini dilakukan oleh para karyawan yang saling mengawasi. Sekalipun ketika kedua bos mereka sedang tidak berada di toko, mereka akan tetap saling memukul sekuat tenaga satu sama lain. Sebenarnya, mereka bisa saja berhenti untuk saling memukul dan menghukum ketika bos mereka tidak ada. Tapi masalahnya, karena para karyawan ini saling mengawasi satu sama lain, membuat mereka saling tidak percaya dan tentu saja takut jika di antara mereka akan mengadu kepada bos yang membuat mereka akan dihukum dengan tamparan dan pukulan. Selain itu, siksaan yang diterima karyawan bukan hanya karena kesalahan mereka, tapi terserah bagaimana mood kedua bos toko tersebut. Misalnya, ketika Chisa atau Shinya sedang mengalami masalah di luar, mereka akan membawanya ke toko dan melampiaskan kemarahan mereka dengan cara menyiksa para karyawannya. Bahkan, siksaan itu tidak hanya sekedar pukulan, tamparan, ataupun serangan dengan tangan kosong, melainkan juga menggunakan pemukul logam yang berat. Kehidupan kerja para karyawan di toko itu benar-benar sangat menyedihkan. Meski mereka telah bekerja dengan sangat keras, gaji bulanannya hanya sekitar 150.000 yen. Menurut penduduk setempat, toko tersebut tampaknya tidak berkembang dengan sedikit pelanggan, di mana beberapa karyawan muda terlihat mengalami wajah bengkak, dengan yang lainnya juga memiliki perban serta plester di tubuh mereka. Seorang mantan karyawan yang diserang secara brutal telah mengalami perubahan bentuk wajah serta penurunan bobot tubuh lebih dari 20 kg. Setelahnya, dia terus menderita gejala mirip PSTD yang membuat dia tidak bisa berbicara dengan baik. Selain itu, ada juga karyawan yang terpaksa meminjam pinjaman konsumen hingga jutaan yen karena dituduh telah menyebabkan kerusakan pada toko. Mantan karyawan ini bersaksi bahwa bos toko tersebut akan mengumpulkan para karyawan,
membuat mereka berbaris dan mulai menendangi perut mereka satu persatu. Dan karyawan yang telah diserang tadi akan berdiri tanpa perlawanan, di mana dia akan terus bekerja dalam kesakitan. Pada bulan Agustus tahun 2003, Takashi Hidaka yang berusia 22 tahun saat kejadian mulai bekerja di toko barang bekas tersebut. Hidaka dan karyawan lainnya, sebut saja namanya Tuan K yang berusia 19 tahun pada saat kejadian, mulai sering menerima hukuman fisik dari Shinya dan Chisa karena perilaku kerja mereka dan faktor lainnya. Kemudian sejak bulan Desember di tahun yang sama, kedua karyawan ini dipaksa untuk tinggal bersama di rumah bos mereka, di mana kedua bos tersebut mulai mengganggu gaya hidup mereka dan akan diserang di setiap kesempatan. Ketika salah satu dari Hidaka dan Tuan K berperilaku buruk, yang lain akan diperintahkan untuk memberikan hukuman fisik yang terkadang menyebabkan perkelahian. Mereka juga dipaksa untuk tidak makan sebagai hukuman, yang membuat mereka perlahan-lahan menjadi semakin lemah. Dan sekitar bulan April di tahun 2004, karena kedua pekerja ini mulai merasakan memar akibat hukuman fisik, mereka ditugaskan untuk bekerja di dalam ruangan, seperti memoles produk, agar tidak terlihat oleh pelanggan. Hingga suatu hari, karena Hidaka tidak pernah pulang ke rumah sejak dia bekerja, ibunya datang ke toko daur ulang, berharap akan bertemu dengan anaknya tersebut. Namun, alih-alih bisa bertemu dengan Hidaka, Chisa malah mengatakan kepada ibu Hidaka bahwa dia telah melakukan kerusakan yang besar pada toko dan meminta kepada ibunya untuk membayar ganti rugi. Dan meskipun ibunya telah membayar ganti rugi, dia hanya bisa berbicara dengan Hidaka melalui telepon, di mana Hidaka mengatakan bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja. Selanjutnya, sekitar bulan Mei dan Juni di tahun 2004, karena hukuman fisik terhadap karyawan telah menjadi hal yang biasa, Tuan K akhirnya meninggal dunia karena hukuman fisik tersebut. Mendengar insiden ini, Shinya bergegas masuk ke dalam rumah dan Chisa menekan Hidaka bahwa dialah yang harus bertanggung jawab atas kematian Tuan K. Setelah kematian Tuan K, Chisa mempertimbangkan untuk tidak lagi melakukan kekerasan kepada Hidaka serta berencana mengirimnya pulang ke rumah. Namun sayangnya, dia kembali melakukan hukuman fisik kepada Hidaka dan bahkan sekarang dia terus-menerus mengatakan tentang insiden kematian Tuan K adalah tanggung jawab Hidaka. Sementara itu, Hidaka yang selalu disudutkan dengan tuduhan tersebut tentu saja menjadi takut jika dia akan ditangkap polisi, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk merahasiakan tentang kematian Tuan K kepada siapapun. Hingga akhir bulan Juni di tahun yang sama, ketika Shinya memberikan hukuman fisik kepada Hidaka, tiba-tiba Hidaka terjatuh dan pingsan yang mengakibatkan kematian kepadanya. Pada saat ini, Hidaka diketahui belum pernah pulang lagi ke rumah orang tuanya, di mana komunikasi terakhirnya adalah ketika ibunya berbicara dengannya di telepon saat ibunya datang ke toko tersebut. Seminggu setelah kematian Hidaka, kerabatnya kembali datang ke toko, di mana mereka bertemu dengan Shinya dan diberitahu bahwa Hidaka telah kabur dari toko mereka bersama Tuan K. Shinya juga menuduh mereka telah melarikan uang perusahaan dan kembali meminta ganti rugi kepada keluarga Hidaka sebesar 3 juta yen. Selanjutnya, sekitar bulan Juli, karena merasa ada yang tidak beres sedang terjadi terhadap anaknya, ibu Hidaka pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan kantor polisi Chikugo, di mana mereka mengajukan permintaan pencarian orang hilang terhadap Hidaka. Pada saat yang sama, keluarga Tuan K juga diketahui turut hadir di kantor polisi tersebut. 2 tahun setelah insiden Hidaka dan Tuan K, yaitu sekitar bulan Maret di tahun 2006, adik perempuan Chisa yang bernama Eye mulai bekerja di toko tersebut bersama suaminya yang bernama Kazuya. Kazuya yang berusia 33 tahun pada saat kejadian, diketahui adalah seorang insinyur elit yang lulus dari sekolah pasca sarjana dan bahkan telah membawa keluarganya ke Amerika Serikat. Namun setelah kembali ke Jepang, dia malah bekerja di toko barang bekas milik saudara iparnya bersama istrinya. Sedikit informasi tentang Kazuya Hizumi. Dia adalah penduduk asli prefektur Kagoshima yang lulus dari sekolah menengah setempat. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Teknik
di Universitas Hiroshima, di mana setelah dia menyelesaikan S2-nya, Kazuya mendapatkan pekerjaan di Sanyo Electric. Dia adalah seorang insinyur hebat yang terlibat dalam pengembangan kursi pijat berbasis sensor, dan pada tahun 2002, dia dan rekannya bahkan memperoleh hak paten. Kazuya bertemu dengan Eiye melalui hobi mereka bermain voli dan memutuskan untuk menikah pada tahun 2001, di mana pada tahun berikutnya pasangan ini dikaruniai seorang anak yang diberi nama Daito. Pada tahun 2005, Kazuya terpilih sebagai manajer bagian di usia muda dan dia dipindah tugaskan ke San Francisco bersama keluarganya. Namun, beberapa saat tinggal di luar negeri, Eiye merasa tidak cocok dengan lingkungan tersebut dan mengancam akan menceraikan suaminya jika suaminya tidak mau kembali ke Jepang. Akibatnya, Kazuya terpaksa melepas semua pekerjaannya di San Francisco dan pindah kembali ke Jepang pada tahun 2006. Selama bekerja di toko daur ulang, Shinya dan Chisa juga menghukum Kazuya dan istrinya yang diketahui sebagai kerabat mereka. Kedua pasangan pemilik toko ini tidak segan-segan memberikan hukuman fisik dengan tali sepatu atau tongkat golf hampir setiap hari. Selain itu, seperti halnya Hidaka, Chisa menginstruksikan mereka untuk menggunakan kekerasan terhadap satu sama lain, di mana dia juga mengendalikan mereka dengan mengontrol kebiasaan tidur, bangun, serta makan mereka. Shinya dan Chisa sering mengatakan pada karyawan lain bahwa Kazuya menggunakan latar belakang elitnya sebagai kedok dan bertindak arogan. Mereka juga memerintahkan agar Kazuya dipisahkan dari istri dan anaknya, di mana dia dipaksa untuk tinggal dan menginap di toko tersebut. Yang akhirnya, Eiye sekarang hanya tinggal berdua bersama Daito yang masih berusia 4 tahun dan terus-menerus menerima hukuman dari kedua pasangan ini. Hingga kemudian sekitar bulan Agustus, karena kerasnya hidup, Eiye memutuskan untuk melarikan diri sendirian, meninggalkan anaknya Daito. Dan sayangnya, meskipun dia berhasil kabur, Eiye tidak melaporkan insiden yang mereka alami ke polisi karena takut jika suami dan anaknya akan berada dalam bahaya. Kemudian seminggu setelah kabur, Eiye kembali ke toko daur ulang, berharap dia bisa membawa Daito bersamanya. Namun, Chisa tidak memberikan Daito kepada Eiye dan malah mulai melakukan penyerangan kepada bocah itu hingga mengakibatkan kematian kepada Daito sekitar bulan Oktober. Sementara itu, sejak akhir bulan September di tahun yang sama, Kazuya diketahui telah dikurung di gudang toko. Dia dirantai di gudang seluas 5 meter persegi, tidak diberi cukup makanan, dan berulang kali dipukul dan ditendang. Yang akibatnya kondisi Kazuya berangsur-angsur menjadi lemah dan meninggal sekitar akhir bulan Oktober. Meskipun Shinya dan Chisa telah melakukan kejahatan kepada 4 orang, termasuk bocah laki-laki yang diserang hingga tewas, mereka terus hidup seolah-olah tidak melakukan apapun. Hingga lebih dari 7 tahun setelah kematian Kazuya dan Daito, pasangan pemilik toko daur ulang ini pun akhirnya ditangkap, namun karena dakwaan kasus lain. Diketahui pada tanggal 11 April tahun 2014, Shinya yang berusia 47 tahun dan Chisa 45 tahun ditangkap oleh Divisi Investigasi Polisi Prefektur Fukuoka karena diduga telah melakukan penipuan penarikan uang tunai sebesar 530.000 yen menggunakan kartu kredit milik orang lain. Akibatnya, karena penangkapan atas kasus pencurian ini, kedua pasangan ini pun juga mulai diselidiki atas hilangnya banyak orang di daerah tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, Shinya dengan segera mengakui kejahatannya dengan berkata bahwa dia sudah lelah dengan semua ini. Menurut pernyataan Shinya, karena takut kejahatannya akan terungkap, mereka menguburkan para jenazah di taman rumah orang tua Shinya dan meninggalkannya di sana hingga menjadi kerangka. Setelah itu, tulang-tulang tersebut pun kemudian digali untuk dihancurkan dan dibuang ke sungai terdekat. Berdasarkan pengakuan Shinya, polisi berhasil menemukan tulang manusia di lokasi tersebut, di mana tes DNA berhasil mengungkapkan bahwa tulang itu milik Hidaka dan Tuan K. Yang akibatnya pada tanggal 16 Juni, Shinya dan Chisa secara resmi ditangkap karena dicurigai telah melakukan pembunuhan.
Sementara itu, pencarian yang masih terus dilakukan akhirnya kembali menemukan tulang manusia yang lain pada tanggal 12 Juli tahun 2014. Tulang manusia yang ditemukan di dasar sungai ini dipastikan cocok dengan DNA milik Kazuya, sehingga Shinya dan Chisa pun kembali ditangkap pada tanggal 6 Agustus atas tuduhan pembunuhan Kazuya. Sebulan kemudian, kedua pasangan ini juga kembali ditangkap atas tuduhan pembunuhan Daito, meskipun polisi belum bisa menemukan tulang-tulang milik Daito. Selain kedua pasangan ini, adik Chisa yang merupakan istri dari Kazuya juga ditangkap polisi. Eye yang berusia 36 tahun saat penangkapannya dicurigai terlibat dalam pembunuhan suaminya, namun kasus ini dibatalkan karena batas waktu penangkapan telah berakhir. Berbicara tentang kejahatan Chisa, sebelum penangkapannya, diketahui dia pernah melakukan pembunuhan pada tahun 1994. Dia bersama dengan seorang pria yang dia kenal di daerah Higashi, berulang kali meninju dan menendang seorang pria berusia 20 tahun yang membuatnya tewas. Namun sayangnya, jenazah pria itu belum pernah ditemukan dan kasusnya belum diadili. Sementara itu, karena kurangnya bukti dalam kasus kematian Tuan K, sulit bagi pengadilan untuk membuktikan niat membunuh. Yang akibatnya, kedua pasangan ini hanya dituntut dengan dakwaan atas kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pada tanggal 17 November, Shinya dan Chisa pun dirujuk ke kantor Jaksa Umum Distrik Fukuoka sehubungan dengan kasus Tuan K. Namun sayangnya pada tanggal 18 Desember, batas waktu penuntutan telah berakhir yang membuat kasus tersebut pun dibatalkan karena pada saat itu Undang-Undang Pembatasan Pembunuhan Tidak Berencana yang menyebabkan kematian adalah 10 tahun. Ada banyak korban dalam kasus ini dan perhatian terfokus pada apakah akan menuntut mereka atas pembunuhan atau pembunuhan tidak berencana yang menyebabkan kematian. Dan meskipun jaksa mendakwa kasus Hidaka sebagai pembunuhan, namun sayangnya persidangan menghasilkan putusan yang berbeda. Mengenai kejadian yang melibatkan orang tua dan anak, yaitu Kazuya dan Daito, pengadilan memutuskan bahwa kasus tersebut sebagai kematian yang disebabkan oleh luka-luka, dengan kasus Hidaka juga dianggap sebagai pembunuhan yang tidak disengaja. Sementara untuk kasus Tuan K, meskipun dianggap sebagai kematian karena cedera kerja, namun tidak ada tuntutan yang diajukan mengingat Undang-Undang Pembatasan telah berakhir. Chisa Nakao berasal dari Ikinajima, Kamijimacho, Prefektur Ehime, dan merupakan anak tertua dari 9 saudara tiri. Di sekolah menengah pertama, dia menjadi anggota klub bola voli, dan karena postur tubuhnya yang tinggi serta pandai menyerang, dia menjabat sebagai kapten. Saat itu dia dikatakan sebagai pemimpin yang cerdas. Namun jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya atau dia tidak menyukainya, dia akan mengabaikannya atau berhenti bicara, di mana dia memiliki emosi yang sangat labil. Meski belum bisa dipastikan apakah hal ini benar atau tidak, Chisa mengatakan bahwa dia adalah keturunan bajak laut Murakami dan tumbuh dalam keluarga yang telah menjalankan bisnis rahasia selama beberapa generasi. Dia juga menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang yakuza dan katanya ayah saya sering muncul di majalah mingguan. Setelah lulus SMP, dia masuk sekolah menengah setempat. Dikatakan bahwa ayahnya adalah seorang penjudi dan dia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga ada kalanya saudara-saudaranya berbagi sepotong tahu. Ketika dia tidak punya apa-apa untuk dimakan, dia akan memerintahkan saudara-saudaranya untuk mengutil dari toko permen. Sejak saat itulah diketahui Chisa mulai memiliki temperamen yang buruk dan kehidupannya sangat sulit. Kemudian setelah lulus SMA, dia dijadwalkan untuk mendapatkan pekerjaan di bank. Tapi karena mungkin dia tidak tahan hidup dalam kemiskinan, dia tiba-tiba kabur dari rumah dan meninggalkan kampung halamannya bersama pria yang dia kencani tepat ketika dia akan lulus hanya dalam beberapa bulan. Karena dia kabur sebelum lulus SMA, dia tidak memiliki pekerjaan ataupun uang. Dia berbohong kepada teman-temannya bahwa dia sedang hamil dan meminta mereka untuk berdonasi kepadanya untuk membantu biaya persalinannya kelak. Hingga kemudian, beberapa saat setelah dia kabur dari rumah, ayahnya kembali menemukannya dan membawanya pulang ke rumah. Dia pun
mulai bekerja di tempat perjudian hingga bertemu dengan Shinya. Shinya Nakao lahir di kota Chikugo dan bersekolah di sekolah dasar serta SMP setempat. Dia kemudian masuk sekolah menengah teknik di kota tetangga, tapi sayangnya dia keluar setelah 1 tahun karena dia tidak bisa belajar. Setelah itu dia mendapat pekerjaan di sebuah hotel terkenal di kawasan sumber air panas di prefektur Fukuoka. Dan meskipun dia dipuji karena gaya kerjanya yang serius, dia mengundurkan diri setelah 2 atau 3 tahun. Menurut pria yang telah menjadi temannya selama 30 tahun ini, Shinya awalnya adalah orang yang lembut dan tidak pernah memiliki kecenderungan kekerasan. Dia jujur dan berkepribadian lembut dan sepertinya populer di kalangan wanita. Namun sayangnya, Shinya diketahui adalah penggemar pachinko yang hampir setiap hari pergi untuk berjudi. Hingga suatu hari di Nakasu, dia bertemu dengan Chisa dan melalui hubungan itu, dia mulai bekerja sebagai layanan antarjemput di kasino bawah tanah tempat ayah Chisa terlibat. Namun, ayah Chisa mengusir mereka berdua karena Shinya terus mendekati pelanggan wanita. Selanjutnya pada tahun 1998, Shinya kehilangan pekerjaannya dan mengajukan pilot, dan pada saat yang sama dia juga menikah dengan Chisa. Setelah kebangkrutan Shinya, keluarga Chisa juga mengalami kebangkrutan yang menyebabkan tanah keluarganya disita oleh negara. Dan sebagai suami yang bertanggung jawab, Shinya masih terus berjuang untuk menghasilkan uang meskipun beberapa kali mengalami kegagalan atas usaha yang dia jalani. Meskipun Shinya cepat melakukan apapun yang bisa menghasilkan uang, tapi sayangnya dia diketahui sangat boros dalam menggunakan uang tersebut. Ada kalanya dia juga meminta seseorang untuk meminjam uang dari pinjaman konsumen sambil berkata bahwa dia pasti akan segera mengembalikannya. Namun kenyataannya, dia tidak pernah membayar uang tersebut kembali. Menurut kenalan yang mengenal pasangan itu, Shinya dianggap telah berubah sejak menikah dengan Chisa. Temannya bahkan sering melihat Shinya bergaul dengan orang-orang bawah tanah. Selama berada di Nakasu, Chisa menjalankan bisnis peminjaman uang dengan bantuan ayah yakuzanya. Dia juga mendekati pewaris perusahaan lokal dan mencoba menjalankan biro kecantikan, namun gagal. Dan pada masa ini, meskipun Shinya dan Chisa mengajukan pilot, mereka tetap berhutang kepada kerabat mereka. Mantan manajer bar makanan ringan tempat ibu Shinya bekerja juga meminjamkan 20 juta yen kepada keluarga Shinya. Suatu hari, 5 orang, termasuk Shinya dan Chisa, orang tua Shinya dan neneknya, datang ke toko sekitar jam 2 pagi setelah toko tutup dan mengajukan pinjaman. Mantan pemilik bisnis tersebut merasa kasihan pada neneknya yang sudah lanjut usia dan minjamkannya sebesar 20 juta yen dengan menggunakan rumahnya sebagai jaminan. Dan diketahui bahwa keluarga tersebut membutuhkan waktu 7 tahun untuk melunasi utang ini. Hingga kemudian setelah menimbun banyak hutang dari kerabat dan teman-temannya, pada akhir April tahun 2003, pasangan ini memulai toko daur ulang dan diskon es di kota Chikugo, prefektur Fukuoka. Setahun setelah membuka bisnisnya, mereka membunuh 2 karyawannya, dan pada tahun 2006, dia menyerang saudara iparnya dan putra sulungnya hingga tewas, di mana kejadian tersebut tidak diketahui selama kurang lebih 10 tahun. Pada tanggal 16 Mei tahun 2016, sidang juri untuk Chisa Nakao pun dimulai di pengadilan distrik Fukuoka, dengan masalah yang dipermasalahkan dalam sidang ini adalah niat pembunuh terhadap Hidaka. Terdakwa Chisa membantah tuduhan tersebut dan tetap menyatakan dirinya tidak bersalah dengan mengatakan bahwa suaminya lah yang melakukan penyerangan dan dia tidak memberikan instruksi apapun. Dia juga membantah terlibat dalam penyerangan dan mengatakan bahwa suaminya memberikan hukuman fisik kepada Hidaka karena Hidaka telah memukul kepala putri mereka. Namun berdasarkan kesaksian suaminya yaitu Shinya, jaksa menyatakan bahwa Chisa lah yang memerintahkan suaminya dan para karyawan untuk melakukan hukuman fisik hingga menyebabkan kematian bagi para karyawan tersebut dan meminta agar dia dihukum seumur hidup. Yang kemudian pada sidang tingkat pertama yang digelar pada tanggal 24 Juni tahun 2016, Chisa Nakao dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun untuk ketiga kasus kematian. Sementara sebulan kemudian, suaminya Shinya dijatuhi hukuman 28 tahun penjara
2 tahun lebih ringan karena pengadilan menyimpulkan bahwa dia berada di bawah kendali Chisa, dan Chisalah otak dari segala kejahatan yang telah mereka lakukan selama ini.